Selamat pagi Bapak Samudro dan teman-teman dari program S1 Kebidanan dan program S1 Farmasi. Perkenalkan, nama saya Maria Angelika, saya dari S1 Kebidanan dengan NIM 2034-1015. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila. Sebelumnya, apa sih makna dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan dasar hidup bernegara. Nama Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Makna setiap sila dalam Pancasila sebagai dasar negara harus dipahami setiap warga negara Indonesia. Tanpa memahami maknanya, Pancasila mungkin hanya dianggap sebagai slogan semata. Makna Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan, fondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa. Dengan begitu, dapat disimpulkan penting untuk bisa mengatur unsur-unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Nah, sudah tahu kan sekarang apa itu arti Pancasila dan makna Pancasila? Selanjutnya, bagaimana sih sejarah Pancasila? Sejarah terbentuknya Pancasila bermula dari pidato Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Pada tanggal 29 Mei, BPUPKI mengadakan rapat dengan tema dasar negara. Sayangnya, hingga beberapa hari rapat berlangsung, belum bisa menemukan titik terang mengenai dasar negara. Insinyur Soekarno diberikan kesempatan memberikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dengan sebutan Pancasila. Mendengar pidato yang disampaikan, BPUPKI memutuskan untuk membentuk panitia kecil guna menyusun dasar negara dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, terbentuknya Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno. Melalui diskusi antara Panitia Kecil dan BPUPKI, terbentuklah Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai Ketua, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Karim Musakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramis, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Selanjutnya, Hari Pancasila ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Pada kata pengantar teks yang telah dibukukan Dr. Ajiman Weddiodiningrat menyebutkan jika momen pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni berisi lahirnya Pancasila. Pada tahun 1970, pemerintah Orde Baru melalui Komkamtib melarang peringatan Hari Lahir Pancasila. Aturan ini terbentuk disebut-sebut adalah upaya pemerintah untuk menyingkirkan Bung Karno dari ingatan rakyat dan sejarah Indonesia. Kemudian, pada Mei 1978, tepatnya 1 Juni, Hari Pancasila kembali diperbolehkan untuk diperingati. Hingga akhirnya, terdapat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 oleh Presiden Jokowi, sehingga Hari Lahir Pancasila ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional mulai tahun 2017. Nah, itu dia sejarah singkat lahirnya Pancasila. Semoga kita dapat terus menanamkan nilai-nilai yang terdapat di Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan satu tokoh yang menurut saya sangat penting dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Siapakah dia? Nah, beliau adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Masa kecil Soekarno bersama kedua orang tuanya hanya sebentar di Blitar. Soekarno lebih banyak menghabiskan masa kecilnya bersama kakeknya Raden Hardjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Insinyur Soekarno menempuh pendidikannya di beberapa sekolah, seperti Tulungagung sampai tamat sekolah pada tahun 1911 di ELS. Lalu, Soekarno dipindahkan ke ELS buat memudahkannya diterima di HBS Surabaya, Jawa Timur. Kemudian di HBS di Jawa Timur menjadi pendidikan yang ketiga Insinyur Soekarno. Setelah Insinyur Soekarno terpilih dan diangkat oleh PPKI menjadi presiden, Soekarno menjadi penyumbang dari Pancasila.
Pada sidang pertama tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato dan mengemukakan pendapat gagasannya tentang rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Saat beliau menjabat sebagai presiden, beliau sering mengobarkan semangat melalui pidato-pidato kenegaraannya dan penyampaian beliau terhadap para pemuda Indonesia. Tetapi pada tanggal 21 Juni 1970, Presiden Soekarno meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta, dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, dekat dengan makam ibundanya. Lalu pemerintah menetapkan masa berkabung selama 7 hari dengan tujuan mengenang kepergian sosok presiden yang membawa Indonesia merdeka. Nah, bagaimana sih pandangan saya sebagai mahasiswa terhadap Pancasila sebagai dasar negara Berpandangan Indonesia? Bahwa persepsi mahasiswa tentang Pancasila cukup baik. Terbukti, mahasiswa telah mengetahui dengan jelas sila-sila dalam Pancasila. Bahkan di antara mereka, ada yang dapat menjelaskan lebih lanjut tentang fungsi dan peran Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Zaman yang sekarang ini, Pancasila sudah diajarkan dari mulai pendidikan tingkat rendah sampai dengan tingkat tinggi. Awalnya, banyak mahasiswa yang berpikir negatif tentang mata kuliah pendidikan Pancasila. Namun, lama-kelamaan, mahasiswa menyadari bahwa Pancasila itu penting dan harus diketahui oleh semua rakyat Indonesia. Kini, Pancasila malah justru dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Mereka akan bertindak tegas jika ada bangsa lain yang ingin menghancurkan Pancasila. Jadi, menurut saya, pendidikan Pancasila itu sangatlah penting untuk mahasiswa, dan sekarang ini mahasiswa sudah baik dalam menerima mata kuliah pendidikan Pancasila, bahkan biasa dikatakan jiwa mahasiswa itu adalah salah satu jiwa Pancasila. Contohnya, cinta kepada tanah air, ataupun yang sudah tersirat di dalam sila-sila Pancasila. Tidak hanya itu, Pancasila sebagai ideologi negara tentunya mampu memberikan orientasi, wawasan, asas, dan pedoman normatif dalam seluruh bidang kehidupan negara. Ideologi Pancasila selain membentuk identitas kelompok atau bangsa, juga berfungsi untuk mengatasi berbagai konflik yang timbul dari masyarakat. Cara-cara mempertahankan Pancasila juga dapat dilakukan dengan cara berikut. Dengan melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara, dengan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, dan mengajarkan materi Pancasila melalui kegiatan pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.